Baik, nah ini kita lanjut di balik. Jadi ini sebetulnya ini tebel nih ya. Ya. Kita di atas tebel nih, saudara. Ya, kita ngobrol di atas sampah. Di atas sampah sebetulnya. Tidak berbau loh ya. Ya. Nah, mungkin kita mulai dari metode seperti apa di balik yang tebel modern yang kita terapkan di desa di sini Cemenggoan ini. Gimana gitu? Gini, yang tadi kan kita bicara masalah kesadaran gitu. Saya coba lebih tingkatkan lagi. Tingkatkan dalam artian kita semua udah sadar bahayanya apapun sampah itu, bahayanya sampah itu kita sadar semua. Tapi kita coba tingkatkan lagi kepedulian. Kepedulian nanti kita merasa malu buang sampah, merasa nggak enak kalau sampah kita berserakan atau ada di dimanapun. mana. Nah, dari situ kita akan menjawab semua apa yang udah peduli, yang udah sadar, yang udah lain sebagainya seperti itu. Kami di sini di Desa Adat Cemenggoan membuat suatu sistem pesan PD namanya. Pesan PD. Pesan PD. Kalau orang sering sih dikira pesan PD itu komunitas. Sebenarnya tidak komunitas, itulah sistem pesan PD itu adalah pengelolaan sampah mandiri pedesaan. Pengelola yang sumber sampahnya dari mana, di rumah tangga. Dia harus mandirinya siapa? Keluarga. Nah, siapa yang penghasil sampah? Dia yang harus bertanggung jawab dengan sampah. Ada istilah sampahku tanggung jawabku. Itu kemandiriannya. Dan desanya yang kami maksud di sini adalah desa adat. Desa adat. Kenapa kami pilih di sini desa adat? Kita tahu peraturan imbauan apapun dari pemerintah nyampe di warga nyampe. Dia terrealisasi belum juga gitu. Kenapa? Mungkin kecuean warga atau edukasi dari pemerintah belum nyambung ke warga atau lain sebagainya. Disitulah kami membuat satu sistem pesan PD, pengelolaan sampah mandiri pedesaan. Wajib desa adat ini yang khususnya yang di Bali wajib hadir di sini karena desa adat itu punya wilayah wewidangan orang bilang yang membatasi mereka, ada manusianya atau masyarakatnya yang tercatat di sana. Dia bisa membuatkan aturan. Kalau kami di Bali disebut awik-awik khusus tentang sampah. Kami coba pecah di sekarang. Pesan PD itu harus ada 4 syarat yang murni harus dipenuhi. Yang pertama, 2 tong sampah di rumah. 2 tong sampah di rumah. 2 tong sampah di rumah. Yang kedua, 2 tebo modern di masing-masing pekarangan rumah. Yang keempat, harus ada bank sampah aktif di satu wilayah. Banjar atau desa adat. Bank sampah ya? Bank sampah. Yang keempat, disinilah peran desa adat muncul. Coba saya jelaskan satu persatu. Kenapa harus ada 2 tong sampah di rumah tangga? Seperti Pak Mul tadi nyampaikan. Memilah sampah atau lain sebagainya. Apapun itu tidak ada waktu untuk memilah sampah. Saya kerja pagi pulang malam. Tidak ada waktu untuk mengurus sampah. Terus sampah itu harus terpilah, kan seperti itu jawabannya. Jadi kenapa harus ada 2 tong sampah? Pilahlah pada saat membuang. Kalau kita megang botol, taruh di tong sampah botol. Kalau kita megang plastik, taruh di tong sampah plastik. Kalau kita megang organik, masuk ke tebel. Jadi kapan waktunya memilah? Bukan tidak membutuhkan waktu. Jadi pilahlah pada saat membuang. Jadi memangkas. Kalau biasanya kita kan apa yang udah sisa di kita kumpul. Udah dikumpul, baru kita korek-korek milah. Nah, itu males tuh. Males. Siapapun nggak mau sebenarnya nggak mau. Jadi tujuan kita di sini adalah kenapa ada 4 syarat seperti itu. Menjawab teman-teman nggak ada waktu pendek lah. Nggak ada waktu khusus untuk memilah sampah. Pilahlah pada saat membuang. Pada saat membuang. Jadi seperti itu tujuan 2 tong sampah. 2 tebel yang harus ada di pekarang ini karena sampah itu kan nggak ada liburnya. Dan spek tebel di sini lebar 80, kedalaman 2 meter. Kenapa kami cari 80? Karena bahu manusia biasanya kan 50 sampai 60. Jadi 80 kami ini. Jadi orang menggali itu masih bisa untuk membuat dan panen itu masih bisa.
Kenapa harus 2 meter? Mm-mm. Kenapa harus 2 meter? Karena mikroba itu ternyata tidak bisa hidup lebih di kedalaman lagi 2 meter. Boleh kita buat ke dalam, tapi dia tidak terurai sampah kita. Oke. Karena- Ini ilmu ini ya. Ya. Oke. Karena gini, kalau membuat biopori itu adalah mikroba itu bisa hidupnya di 2 meter. Kalau yang bisa membuat biopori itu lebih dalam adalah akar tumbuhan lagi. Oh. Makanya sarang kita di rumah di sini harus ada 2 tebo ini. Bila mana penuh 1, pindahlah yang kedua. Pengalaman kami di sini di Desa Adat Cemenggon dengan rumah 3 sampai 4 are, penuhnya 10 bulan sampai 1 tahun, 12 bulan. Bila mana penuh 1, stop, tidak usah diapa-apain, pindahlah yang ke lubang kedua. Oke. Penuhin. Jadi untuk penuh yang kedua berarti membutuhkan waktu yang sama juga. Saya yakin dengan kita taruh di tebo ini 1,5 tahun itu udah menjadi kompos atau tanah subur atau lain sebagainya. Kalau bilang kompos kan harus ada komposisi ini A B C D-nya terkontrol. Kalau ini lebih ke tanah subur. Ke tanah subur. Tanah subur karena pembuangan sampah organik kita kan tidak sama di mana-mana. Di rumah kadang lebih banyak dagingnya, lebih banyak daunnya atau lain sebagainya. Karena kita tujuannya menangani sampah organik. Itu fungsi yang kedua. Yang ketiga, harus ada bank sampah aktif. Kalau warga udah memilah di rumahnya masing-masing, siapa yang kemana sampah masyarakat ini? Yang di luar Organiknya. Seperti yang saya diberitakan udah ada pilah plastik, botol, gitu. organik udah masuk ke tebo. Kemana ini? Ya. Bank sampah lah punya tugas. Nah, saya nggak jelaskan bank sampah lagi karena bank sampah udah Sudah di mana-mana. sudah banyak. Di sinilah peran Itu syaratnya harus aktif. aktif, bank sampah aktif di sini. Dan keempat, peran desa adat. Peran desa adat itu di sini apa peran desa? Menyiapkan prasarana ini. Karena dia punya wilayah dan punya warga yang dia wajib jangan membuat larangan aja, tapi membuatkan infrastruktur seperti ini biar warga itu terfasilitasi untuk mengikuti aturan nanti apa yang dijadikan aweg-aweg di sini. Satu, dia membuatkan peraram atau aturan aweg-aweg atau apapun disebutnya lebih ke apa tuh peraturan kami dibalikan aturan adat. aturan adat Dan itu disepakati bersama dan harus dilaksanakan bersama. harus dilaksanakan bersama. Dengan ikatan ini, karena kita di sini kan menangani sampah, siapa nggak mau menangani sampah kan seperti itu. Sampah kita sendiri aja kita ogah menangani, apalagi orang lain. Kan orang lain. Sinilah peran desa adat ini muncul. Oke. Dan edukasi itu yang seperti saya bilang, pemerintah tuh nyampe di warga nyampe edukasinya belum masif. Dengan tebo modern kita coba modif menjadikan meja seperti kita duduk sekarang ini, kita bisa bercengkerama dengan keluarga ini. Nanti edukasi itu bisa setiap saat, setiap waktu bisa lakukan di rumah. Orang tua bisa marahin anaknya bisa marahin orang tua atau nenek atau lain sebagainya. Ini akan ada interaksi setiap hari di rumah. Jadi tim edukasi kita siapa yang tercatat sebagai kakak di Desa Adat Cemenggon wajib. Oke, jadi kesadaran dimulai dari kakak ini, keluarga kecil ini. Ya. Karena sumber sampah yang paling besar ada rumah tangga gitu. Betul, sepakat. Itu seperti itu gitu ya. Nah, kalau Bimul, kalau kita mengkritisi, misalnya kan kadangkala mereka warga ini, terutama yang di perkotaan ini, lahan saya sempit. Sing ada tempat, nggak ada ini, waduh, saya sibuk dari pagi dan siang. Tetapi kalau kita melihat dari konsep dari beli balik tadi, sebetulnya sangat bagus, baik. Tapi kalau mengkritisi itu, apakah ini sebetulnya bisa diterapkan? Paling butuh lahan 80 meter ya, kurang lebih 1 meter lah, paling 1 meter dan 2 lubang itu. Kalau melihat itu bagaimana kalau secara pandangan Anda? Sebenarnya kan suatu sistem atau upaya yang kita bangun itu bisa berkelanjutan. Satu, harus berdampak secara ekologi. Nah, itu teori ini. Berdampak secara ekologi, ini sudah dirasakan ekologinya. Yang kedua, menguntungkan
secara ekonomi. Ekonomi tadi jangan hanya dipandang hanya duit. Uang. Yang ketiga itu sesuai nggak dengan culture masyarakat. Nah, sering kita bentrok ini di sini. Siap. Kalau di sini kan culture-nya nih cocok banget nih. Jadi dibangun oleh beberapa orang, yang lainnya mengikuti. Dan desa adatnya mensupport hidup. Nah, kalau daerah sini mungkin agak perpaduan kota dan desa, boleh. Kalau yang sudah kota banget ini agak susah. Apalagi yang pure kota yang rumahnya RSSS. Jadi sangat sederhana, selojoran saja susah. Pendekatannya juga harus beda. Kalau memang ini kan sering di perkotaan itu semuanya dipaping, bongkar lagi, mereka marah lagi. Nah, pendekatan ini harusnya beda-beda yang kita lakukan. Bisa jadi bukan hanya bentuk seperti ini, bisa jadi dia berbentuk drum besar, taruh di pojokan, tapi dengan tutup. Kotak bisa gitu, batako. Nah, jenis pengomposan pun banyak. Nah, mungkin yang cocok daerah perkotaan adalah yang namanya takakura. Ini dikembangkan oleh orang Jepang yang sedang khawatir dengan bagaimana dia mengolah sampah saat berada di Surabaya. Jadi takakura ini dia menggunakan tong sampah biasa, dilapisi dengan kardus gitu. Jadi mesin sampah dilapisi dengan kardus, kemudian taruh sampahnya, kemudian dijaga kelembabannya 1 bulan, dibolak-balik tiap minggu 1 bulan jadi. Gitu. Atau juga bisa dengan drum yang besar. Drum besar itu kan tinggal masukkan sampahnya, tambah tanah atau jenis dekomposer tertentu, kotoran ternak juga bisa, atau yang melihara burung, kotoran burungnya bisa dipakai gitu. Nah, pendekatannya beda-beda gitu. Nah, pengomposan juga hanya salah satu bagian cara. Ini kan pengomposan aerob. Selain pengomposan ada juga yang bisa menggunakan maggot. Pakai maggot. Maggot ini ulat-ulat itu. Ulat ya. Kalau lebih gampang ke masyarakat ulat gitu. Bisa dengan BSM-nya, sisa makanan, sisa buah ataupun dia kasih ke maggotnya. Kalau yang sampah keringnya bisa ke bioporinya gitu. Atau juga dengan membuat ekoenzim yang sisa buah itu. Banyak. Nah, selain ekoenzim ini, ya kita kembangkan juga menjadi produk yang bernilai ekonomi yang lebih baik. Umpamakan kulit apel, kulit pisang sebelum dibuang ngapain tidak dijadikan camilan? Jadi bukan camilan dari sampah gitu, sisa buah yang seharusnya menjadi sampah, tetapi bisa menjadi suatu produk camilan gitu. Nah, sebenarnya kan seperti tadi disebutkan sumber sampah itu di rumah tangga yang mana dulu dapur. Bisa nggak dari dapur kita mulai dari bentuk apa? Termasuk ekoenzim, sehingga tidak beli lagi deterjen, tidak beli lagi sampo, tidak beli lagi sabun gitu. Nah, ini kan sudah ekonominya masuk di sini, selain ekologinya juga. Nah, ini yang harus dilakukan pendekatan. Jadi kita tidak bisa memaksa, nih harus kompos gitu. Makanya perpaduannya harus kita lakukan. Gandengannya kemana sekarang? Nah, seperti beli balik tadi bilang, oh kalau ini rumah bank sampah yang ngambil untuk yang anorganiknya. Yang organiknya siapa yang ngambil nih? Ada yang mau ngambil nggak juga untuk daerah perkotaan gitu? Bagaimana pengelolaannya gitu? Umpamakan sampah rumah tangga terus siapa? Ada yang beternak nggak? Bisa dimanfaatkan. Nah, sebenarnya di Bali itu kan keluarga itu sudah memperlakukan sebenarnya seruis. Kalau kita lihat dari dulu ya, sisa bahan buangan di dapur, sisa makanan dan sebagainya ada ternak. Ada ternak. Babi. Ayam, bebek. Itu kan pertanian terintegrasi kena di sana gitu. Belum lagi sisa yang lainnya gitu. Itu sudah ada penyalurannya ke Tebel. Sehingga di rumah pun sebenarnya orang Bali sudah seruis. Cuma kita terlalu kagum dengan teknologi baru dari luar, kita lupa akan konsep kita yang ada di Bali gitu. Padahal tidak kalah. Tidak kalah. Teknologinya mirip-mirip sebetulnya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang tua kita dulu itu kan sudah adaptasi dengan lingkungan. Bayangkan dulu bagaimana masyarakat Bali menjernihkan air dengan yang namanya andongan. Di tanaman, kemudian airnya dialirkan. Itu penjernihan air. Kalau sekarang namanya fitoremediasi. Orang Bali gimana caranya memanen air hujan? Dengan cubang, dengan gentong. Kalau sekarang namanya harvesting water. Keren gitu. Tapi sebenarnya kita sudah punya gitu ya. Nah, ini kan juga konsep Bali yang mulai dikembalikan gitu. Dimodernkan. Gimana mau modernkan?
karena rumahnya sempit, taruh di halaman, kemudian dibentuk meja. Itu dianggap sudah ditambahkan modernnya gitu. Kemudian dari segi tatanan estetika menarik di rumah. Coba pakai kayak kebun ditanam, taruh ini kan nggak estetik gitu. Ini kan upaya membangun estetikanya. Baik. Wah, ini menarik ini ya. Nanti kita akan mengulik pengalaman dari Beli Balik, bagaimana kita mengelola sampah dengan konsep tebe modern ini. Dari pengalaman kan ini sudah dari tahun penerapan 2000 di desa adat kami Iya. itu April 2020 udah tidak menggunakan truk lagi. sudah jemuk. Udah langsung dengan sistem pesan PD. Nah, itu nanti Tidak kita menggunakan teruk berarti sudah mengurangi emisi. Nah, itu lagi. dan yang pasti biaya juga. Biaya Berkurang. sini di warga nol. Nah, ini kan menarik ini ya. Segi ekonomi biaya sudah berkurang kan. Nanti kita ngulik itu ya. Oke. Pak Mul kita ngulik supaya masyarakat bisa ikut gitu ya. Baik saudara, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan sapa redaksi On Location setelah ini.